Ada 6 surat yang diawali dengan alif lam mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat hadir di dalam rangka mengisi kegiatan yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan yang terkait dengan masalah ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Beberapa hari yang lalu sudah kami sampaikan beberapa topik yang terkait dengan 2 kitab dari Profesor Dr. Subhi Salih dan Mana Al-Qattan, yakni buku Mabahis fi Ulumil Quran. Hari ini akan kami sampaikan tentang ilmu Fawatihus Suwar, ilmu yang berkaitan dengan pembuka surat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita buka Al-Quran, Al-Baqarah misalnya, itu diawali dengan alif lam mim. Nah, ini alif lam mim ini namanya pembuka surat atau disebut Fawatihus Suwar, ya, pembuka surat di dalam Al-Quran. Hari ini kita membicarakan itu, dan barangkali yang terkait dengan Al-Quran, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini turun di wilayah Arab antara Mekah, Madinah. Jadi 2 wilayah inilah kita tahu pada masa itu Rasulullah menerima wahyu turun di wilayah Arab Saudi atau Saudi Arabia. Kita tahu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah orang kafir yang tidak begitu saja menerima kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwa Fawatihus Suwar ini rata-rata Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah, ketika Nabi berada di wilayah Mekah. Mengapa Fawatihus Suwar ini turun? Karena untuk menarik perhatian orang-orang Arab. Karena Al-Quran ini diawali dengan ada yang 1 huruf misalnya, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, yang bagi mereka ini asing. Apa itu? Seperti tadi saya sampaikan, di dalam awal surat Al-Baqarah diawali dengan alif lam mim. Oke, sebelum kita mencontohkan beberapa contoh yang terkait dengan contoh Fawatihus Suwar, kita lihat dulu. Fawatih itu adalah jamak dari Fataha. Jadi Fataha jamaknya adalah Fawatih, pembuka. Suwar itu adalah jamak dari surat. Jadi surat di dalam Al-Quran ini banyak sekali, dan yang kita ketahui ada 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Para hadirin yang berbahagia, jadi Fawatihus Suwar itu apa toh? Oh, Fawatihus Suwar itu adalah pembuka surat di dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu nanti kita lihat macam-macam Fawatihus Suwar. Ada yang 1 huruf. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Shad,
surat yang ke-38 itu hanya satu huruf, huruf shad. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu shad, kemudian di atas ada tandanya. Ya. Membacanya shad gitu ya. Hanya satu huruf. Ada lagi yang kedua di dalam surat Qaf, surat yang ke-50. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuka Al-Quran bisa kita cek pada saat ini surat yang ke-50 itu apa. Surat yang ke-50 adalah surat Qaf. Mengapa dikatakan surat Qaf? Karena diawali dengan huruf Qaf. Hanya satu huruf. Satu huruf dan membacanya pembukaan surat Qaf ini Qaf, agak panjang begitu. Jadi sudah dua. Shad, kemudian Qaf, kemudian yang ketiga adalah surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini adalah surat yang ke-68. Diawali dengan satu huruf nun, sehingga membacanya nun. Ya. Inilah Fawatihus Suwar yang sudah saya sampaikan. Ada 3 surat Shaf, surat yang ke-38, surat Qaf, surat yang ke-50, dan surat Al-Qalam, surat yang ke-68. Kemudian yang 2 huruf ada di dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'min, maaf, kemudian surat Fussilat, surat yang ke-40 tadi, Fussilat 41, Asy-Syura 42, Az-Zukhruf 43, Ad-Dukhan 44, Al-Jasiyah 45, ya. Kemudian Al-Ahqaf. Ini 2 huruf hanya ha dan mim. Ha dan mim ini biasanya kalau kita ngaji membacanya ya ha mim, ya, 2 huruf ini. Ya. Kemudian ada Toha. Toha ini ya surat Toha. Toha, gitu ya. Ini malah menjadi nama orang. Di Demak dulu ada yang namanya Pak Toha, Pak Kiai Toha. Kemudian Yasin, ini 2 huruf. Ya. Jadi tadi ada 1 huruf, sudah 2 huruf, ini baru saja saya sampaikan. Ada yang 3 huruf, ya. Ini ada di dalam 6 surat. Ya. Alif, Lam, Mim, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. Ini nama-nama surat ini, ya. Ada 6 surat yang diawali dengan Alif Lam Mim, ya. Jadi 3 huruf, ya. Jadi 6 surat ini diawali dengan 3 huruf, ya. Kemudian ada yang 5 surat, surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, ya. Ini diawali dengan Alif Lam Ra, ya. Kalau tadi Alif Lam Mim, yang ini tadi Alif Lam Ra, ya. Kemudian ada di dalam surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas 3 huruf, Ta, Sin, Mim. Jadi hurufnya Ta, Sin, dan Mim, ya. Jadi ini Fawatihus Suwar ini ada macam-macam, ya. Mulai 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Apakah ada yang 4 huruf? Ada yang 4 huruf di dalam surat Al-A'raf, kemudian di dalam surat Ar-Ra'd, ya. Alif, Lam, Mim, Shad, ya.
Alif lam mim shad. Ya, ini ya. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd alif lam mim ra. Jadi ini kalau tidak pernah ngaji membacanya bisa keliru, alamaro ini ya. Oleh karena itu memang ini harus meguru, harus belajar supaya membaca Fawatihus Suwar ini tidak keliru. Hadirin yang berbahagia, ada yang 5 huruf terdapat di dalam surat Maryam, surat yang ke-9. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ya. Huruf kaf, huruf ha, huruf ya, huruf ain, huruf shad. Ada 5 huruf. Ini membacanya kaf, ha, ya, ain, shad. Ya, kalau tidak fasih, kalau kurang fasih, mohon dimaafkan. Hadirin yang berbahagia, ini beberapa contoh Fawatihus Suwar, pembuka-pembuka surat di dalam Al-Quran. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, dan yang terakhir ini tadi ada yang 5 huruf. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari Al-Quran, tentunya Fawatihus Suwar ini termasuk salah satu disiplin ilmu. Makanya kita mengatakannya ilmu Fawatihus Suwar. Ilmu tentang pembuka-pembuka surat di dalam Al-Quran. Bagaimana pendapat ulama yang terkait dengan Fawatihus Suwar ini? Marilah kita lihat beberapa pendapat. Mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan kita tahu, kita yakin, dan itu merupakan kepastian bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Sebagian terdiri 1 huruf, lebih 1 huruf, ya. Ada yang 3 huruf, seperti yang kami contohkan tadi. Agar nyata kepada bangsa Arab bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan huruf mereka. Ya. Maka dengan demikian nyatalah kelemahan mereka menyusun perkataan atau mencoba membuat seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini pendapat mereka. Nah, pendapat ini diantaranya pendapat Imam Az-Zarkasi, pendapat Imam Al-Baydhawi, pendapat Al-Mizzi, dan lain-lain. Jadi Al-Quran itu walaupun 1 huruf, walaupun 2 huruf, ini menggunakan huruf-hurufnya orang Arab. Karena nanti akan kita jelaskan orang Arab itu tetap menolak kenabian Muhammad. Muhammad itu apa? Kata orang Arab, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah. Quran itu sihir. Dia mengatakan begitu. Ya. Jadi Rasulullah dikatakan bohong, Rasulullah dikatakan membuat sihir di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya para mufasir mengatakan, loh, Al-Quran ini menggunakan huruf-huruf kamu sendiri. Kamu orang Arab coba buat seperti Al-Quran. Tidak bisa kan. Az-Zamakhsyari secara khusus mengatakan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Sedang bangsa Arab tidak dapat menandingi Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa mereka sendiri. Pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, Imam Jalaluddin As-Suyuti juga mengatakan Fawatihus Suwar itu telah disusun sejak zaman azali sedemikian rupa supaya apa? Supaya melengkapi segala kelemahan manusia untuk membuat seperti Al-Quran. Jadi kalau bahasa yang agak keren ini memang grand desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman azali itu sudah disiapkan oleh Allah. Karena apa? Karena nanti Kanjeng Nabi Muhammad di Arab ketika membawa wahyu Al-Quran ini akan dicemooh, akan dimusuhi, akan dilecehkan, dikatakan gila dan lain sebagainya.
Ini grand design. Ini kata Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang keempat, saya kutip pendapat Imam Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan huruf-huruf dalam Fawathihus Suwar itu merupakan rahasia yang diberikan Allah kepada Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Karena rahasia, maka Jalaluddin As-Suyuti sendiri di dalam tafsir Jalalain ketika menafsiri Alif Lam Mim awal mula surat Al-Baqarah, Fawathihus Suwarnya itu, beliau mengatakan Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu kehendak ayat Alif Lam Mim itu. Tetapi ada juga yang menafsiri seperti Imam At-Tustari, ya. Imam At-Tustari itu di dalam tafsirnya, tafsir At-Tustari, dia mengatakan bahwa alif itu Allah, lam itu malaikat Jibril, mim itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tafsir sufi, ya, tafsir isyari, tafsir yang mencoba mendekati ayat, mendekatinya lafadz itu didekati dengan apa yang tersirat, yang tersurat didekati dengan yang tersirat. Makanya sering dikatakan At-Tustari ini mufassir sufi. Rata-rata kalau mufassir birra'yi mengatakan rata-rata tafsiran Fawathihus Suwar itu didekati dengan kalimat Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang tahu muradnya, hanya Allah yang tahu kehendak dari lafadz-lafadz ayat yang pertama, kalimat atau lafadz atau huruf di dalam Fawathihus Suwar. Hanya Allah yang tahu. Hadirin yang berbahagia, yang kelima, saya kutip pendapat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan inna likulli kitabin safwatun wa safwatu hadal kitabi hurufut tahajji. Sesungguhnya bagi tiap-tiap kitab ada saripatinya. Inna likulli kitabin safwah wa safwatu hadal kitab, utawi saripatine iki kitab Al-Qur'an hurufut tahajji, ya kuwi huruf-huruf hijaiyah. Jadi setiap kitab itu ada saripatinya, dan saripati kitab Al-Qur'an ya huruf-huruf hijaiyah. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Jadi ini mengomentari Fawathihus Suwar itu seperti apa. Fawathihus Suwar itu sebenarnya seperti apa sih? Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan fi kulli kitabin sirrun wa sirruhu fil Qur'an awailus suwari. Fi kulli kitabin iku tetep ing dalam saben-saben kitab sirrun utawi rahasia, wa sirruhu utawi rahasiane Al-Qur'an, ya, wa sirruhu fil Qur'an awailus suwar. Rahasia di dalam Al-Qur'an adalah di dalam awal surat Fawathihus Suwar, ya. Jadi tiap-tiap kitab ada rahasianya. Rahasia di dalam Al-Qur'an adalah pada permulaan ayat atau pada permulaan di dalam surat tersebut. Jadi ini pendapat-pendapat dari para ulama saya kemukakan. Bagaimana sih komentar Anda? Bagaimana sih para ulama mensikapi? Karena apa? Karena memang Fawathihus Suwar itu oleh orang-orang Arab dikatakan, loh ini katanya dari Tuhannya Muhammad, kok hanya satu huruf, kok hanya dua huruf, kok hanya tiga huruf. Oleh karena itu para hadirin yang berbahagia, di dalam Fawathihus Suwar ini tadi sudah saya kemukakan banyak pendapat, dan pendapat-pendapat itu melandasi kepada kita bahwa ini tantangan kita sebagai umat Islam
bagaimana mempelajari seluk-beluk ulumul Quran. Wabil khusus bagaimana seluk-beluk tentang fawatihus suwar. Ya. Oleh karena itu ada pendapat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan inna hadhil hurufa ilmun masturun wasirrun mahjubun istaktsarahullahu bihi. Inna hadhil hurufa temen setuhune iki huruf iku ilmun masturun, ilmu kang tersembunyi, ilmu yang tersimpan. Wasirrun mahjubun, lan rahasia kang katutup, istaktsarahullahu bihi, hanya Allah sendiri yang mengetahui. Jadi huruf-huruf di dalam fawatihus suwar, huruf-huruf di dalam Al-Quran yang menjadi pembuka surat, itu adalah sesuatu yang tersembunyi, rahasia yang terhalang, rahasia yang tersimpan, hanya Allah sendiri yang mengetahui apa itu rahasianya. Muncul pertanyaan hadirin yang berbahagia, lah untuk apa ya Allah kok menurunkan surat diawali dengan fawatihus suwar? Ini membuat orang tidak paham. Loh kok tidak paham? Nah itu termasuk Imam Jalalain itu ketika menafsirkan alif lam mim, beliau mengatakan Allahu a'lamu bimuradih. Tetapi rahasianya itu justru menjadikan kita sadar bahwa betapa maha agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah. Di dalam ayat Al-Quran ada rahasia-rahasia yang manusia tidak mampu membukanya. Walaupun toh ada sebagian mufassir yang mencoba menafsirkan fawatihus suwar. Hanya dalam diskusi keilmuan, dalam konteks disiplin ilmu, ada ulama-ulama yang mencoba menafsirkan fawatihus suwar dengan penafsiran-penafsiran. Tetapi itu juga mendapat kritik dari mufassir yang lain. Seperti tadi saya singgung, seperti Imam At-Tustari di dalam tafsirnya, tafsir At-Tustari, alif lam mim itu beliau tafsirkan alif itu Allah, lam itu malaikat Jibril, mim itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para bapak, para ibu, hadirin yang berbahagia, tidak banyak materi pada saat ini yang ingin saya sampaikan, sekilas sebagai pengenalan saja. Mudah-mudahan tentang ilmu fawatihus suwar ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Betapa lemahnya kita ini menafsiri ayat-ayat Allah. Kalau kemarin kita belajar materi, ada Rosmul Qur'ani, ada Asbabun Nuzul, kemudian yang lain-lain juga kami sampaikan. Mudah-mudahan ini materi yang sedikit menggugah hati kita. Mengapa Allah menurunkan fawatihus suwar kepada Nabi? Setidak-tidaknya kata ulama, itulah rahasia Allah. Jadi tidak semua ayat Al-Quran mampu kita terjemahkan. Tidak semua ayat Al-Quran kita tidak mampu menafsirkannya. Dalam rangka apa? Supaya manusia sadar bahwa Allah begitu agung, Allah begitu maha besar. Demikian hadirin hadirat yang berbahagia, untuk kali ini tidak banyak materi yang kami sampaikan, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pemicu kita mempelajari lebih dalam tentang ulumul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.